Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pembahasan materi SKB Keterampilan Pedagogik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran, baik oleh guru, oleh peserta didik, ataupun oleh teman-teman peserta didik yang lain. Nah, jadi komponen apa saja yang akan kita pelajari di dalam penilaian pembelajaran nanti? Baik, kita mulai pembahasan dari konsep dasar penilaian. Apa sebenarnya penilaian itu? Dan seringkali kita mendengar berbagai istilah dalam penilaian seperti evaluasi, pengukuran, tes, kemudian ujian dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih konsep perbedaan dari penilaian dan istilah-istilah yang lain yang sering muncul di penilaian? Oke, kita analisis dari pengertian perbedaannya. Nah, tes di sini dalam pengertiannya merupakan cara untuk memperoleh sejumlah data tentang kemampuan siswa. Jadi tes ini merupakan alat yang digunakan dalam proses penilaian. Kemudian untuk pengukuran, pengertian pengukuran atau measurement, pengukuran merupakan proses penentuan tingkat kemampuan siswa tertentu seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sementara penilaian atau asesmen merupakan proses penafsiran atas berbagai data tentang hasil belajar siswa. Nah, secara dasar saya rumuskan di sini bahwa tes itu berperan sebagai alat yang digunakan dalam proses atau dalam mengambil penilaian. Kemudian pengukuran ini ketika penilaian sudah selesai, kita kemudian mengukur dengan kualitatif atau kuantitatif, bisa melakukan penghitungan dengan angka-angka atau kita bisa melakukan penghitungan dengan deskripsi. Nah, selanjutnya untuk pengertian penilaian sendiri, penilaian atau sering pula disebut sebagai evaluasi adalah proses terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. Salah satu prinsip penilaian adalah penilaian harus mencakup 3 aspek, yaitu kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini saya ilustrasikan penilaian membutuhkan media berupa alat tes, yaitu tes ya. Tes itu nanti bisa lisan atau bisa lewat tulisan. Kemudian dari tes ini akan mendapatkan hasil penelitian. Nah, kesemua itu sebenarnya bisa diringkas ke dalam yang disebut dengan pengukuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penilaian. Nah, di sini saya memiliki beberapa jenis penilaian, yakni formatif. Apa itu penilaian formatif? Kemudian penilaian reflektif, kemudian penilaian subsumasif, kemudian penilaian subsumatif, kemudian penilaian diagnostik, dan yang terakhir penilaian penempatan. Yang pertama, penilaian formatif dalam pengertiannya, tes ini diberikan setelah siswa mengikuti satu satuan pembelajaran ya. Kata kuncinya pada satu satuan pembelajaran. Tes ini berfungsi sebagai umpan balik. Nah, dalam lapangan kita sering mengenal tes ini dengan ulangan harian atau uji kompetensi. Kemudian yang kedua, tes reflektif. Tes reflektif diselenggarakan pada waktu sebelum proses pembelajaran. Jadi reflektif dari kata refleksi itu dilakukan sebelum proses pembelajaran. Jadi fungsi dari tes ini sebenarnya untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Sudah seberapa jauhkah siswa mengenal atau mengetahui tentang materi yang akan disampaikan, itu yang dilakukan guru disebut tes reflektif. Kemudian tes subsumatif, susah sekali ngomong. Tes subsumatif merupakan tes yang dilakukan setelah guru menyampaikan beberapa satuan pembelajaran dalam satu pokok bahasan tertentu. Nah, dalam lapangan, dalam pembelajaran kita kenal tes ini dengan istilah seperti PTS, kemudian ada beberapa tes tematik yang digabungkan menjadi satu, itu yang disebut dengan subsumatif. Kemudian yang keempat adalah tes sumatif.
tes ini diberikan setelah beberapa pokok bahasan tersampaikan di dalam satu semester. Ingat ya, di dalam satu semester ini kuncinya. Di dalam satu semester berarti tes ini merupakan tes PAS, penilaian akhir semester, atau dulu dikenal dengan UKK, uji kenaikan kelas. Nah, itu yang disebut dengan tes sumatif. Biasanya yang paling sering keluar, yang paling sering mendapat pembahasan dalam ujian keterampilan pedagogik ya tes sumatif dan tes formatif, karena kedua tes inilah yang wajib dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah tes diagnostik. Tes ini bertujuan untuk menentukan sebab-sebab kesulitan belajar beserta tindakan remedial yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya tes ini akan dilaksanakan ketika guru merasa perlu ya. Tapi tes ini kuncinya ini menentukan sebab-sebab kesulitan belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, tes penempatan. Tes penempatan atau placement test merupakan tes untuk menempatkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tes ini biasanya digunakan ketika mau masuk ke pemilihan penjurusan ya. Kalau di SMA ya ada IPA, IPS, MIPA, dan pengetahuan sosial itu. Cuman tes ini kalau untuk pendidikan dasar belum diterapkan. Itu keenam jenis penilaian yang seringkali digunakan oleh guru di dalam kelas. Kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip penilaian. Ada 9 prinsip penilaian, saya mulai dari sahih. Sahih itu maksudnya prinsip penilaian itu didasarkan pada data yang benar-benar mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi data ini melewati validitas yang dianggap valid. Jadi bukan dari hasil peserta didik guru mengarang nilai, peserta didik harus mengerjakan tes itu secara sendiri, mandiri dan sebagainya. Itu yang disebut dengan prinsip penilaian sahih. Kemudian yang kedua, prinsip penilaian objektif. Prinsip ini didasarkan pada prosedur atau kriteria yang jelas. Jadi guru tidak berhak menilai secara subjektif atau secara pandangan kebiasaan peserta didik, tapi ketika tes ya memang harus sesuai dengan kriteria soal rubrik penilaian yang sudah disusun. Kemudian yang ketiga, adil. Adil itu artinya tidak memihak. Jadi dalam memberikan penilaian, guru perlu menerapkan prinsip adil untuk semua peserta didik, tidak memandang ras, suku, agama dan sebagainya itu. Kemudian terpadu, artinya penilaian ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari penilaian-penilaian yang lain. Jadi misalnya penilaian sumatif atau penilaian akhir semester itu, yaitu harus satu rangkaian dengan penilaian-penilaian sebelumnya. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Harus dikaitkan atau dikomparasikan dengan tes-tes sebelumnya. Kemudian terbuka, dalam memberikan penilaian, guru perlu menentukan kriteria penilaian yang sesuai. Ketika anak bertanya tentang kisi-kisi, kriteria penilaian, penghitungan penilaian, guru tidak boleh merahasiakan itu. Ya, tetap memberi informasi yang jelas kepada anak tentang penilaian yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keenam, holistik dan berkesinambungan, artinya ini mencakup keseluruhan. Sebenarnya hampir sama dengan terpadu, tapi untuk holistik dan berkesinambungan ini penilaian dimaksudkan dilakukan dalam satu bab itu juga tidak boleh pencar-pencar atau tidak boleh hanya satu penilaian. Tetap harus ada penilaian proyek, proses, tugas, penugasan, tes lisan kalau ada, dan tes tulis. Kemudian sistematis artinya penilaian dilakukan berencana dan bertahap sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Jadi perlu mempersiapkan rancangan penilaian, menentukan alat yang tepat yang digunakan untuk penilaian, kriteria penilaian, kemudian mungkin nilai kompetensi minimum dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah akuntabel. Penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Akuntabel artinya guru memiliki perhitungan dan rumus yang tepat sehingga tidak merugikan peserta didik. Dan yang terakhir edukatif. Prinsip penilaian edukatif, prinsip penilaian dari hasil penilaian nanti semua guru dan komponen dalam penilaian itu bisa menggunakan hasil penilaian itu
menafsirkan hasil penilaian itu untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Itu 9 prinsip penilaian yang kita kenal dan wajib dipahami. Selanjutnya, saya akan membagikan informasi atau membagikan materi tentang runtutan proses penilaian. Dalam menyusun penilaian perlu dilakukan secara runtut mulai dari perencanaan sampai menafsirkan dan menggunakan penilaian atau menggunakan hasil penilaian tersebut. Yang pertama seperti yang saya katakan, perencanaan. Kemudian yang kedua, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, penafsiran dan penggunaan hasil. Nah, perencanaan sendiri dalam pengertiannya merumuskan tujuan, aspek, metode, alat pelaksanaan dan sebagainya. Biasanya guru melakukan atau melaksanakan perencanaan penilaian ini sudah termuat di dalam RPP. Kemudian pengumpulan data merupakan pelaksanaan atau pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Jadi pelaksanaan ulangan, pelaksanaan ujian itu merupakan tahapan pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian olah itu bisa dengan model statistik atau dengan model non statistik. Jika statistik mungkin penilaian yang diberikan dalam bentuk angka-angka, kalau non statistik mungkin dalam bentuk uraian, ya. Selanjutnya penafsiran ini setelah nilai-nilai peserta didik itu dihitung atau dijabarkan dengan model deskripsi, kemudian ditafsirkan dalam pengolahan data. Dan langkah terakhir adalah penggunaan hasil, mengimplementasikan hasil penilaian ini untuk refleksi, untuk evaluasi, mungkin memberikan remedi atau pengayaan dan perbaikan-perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan penilaian autentik. Nah, kita seringkali mendengar penilaian autentik atau penilaian otentik, ya. Pada pengertiannya, penilaian ini sebenarnya dikembangkan mulai diberlakukannya kurikulum 2013. Penilaian autentik ini menilai peserta didik dalam belajar senyata-nyatanya. Artinya melalui prosesnya kita nilai, kemudian aktivitas peserta didik dinilai, bahkan nanti sampai hasil produk dan proyek yang dilakukan peserta didik itu diberikan penilaian. Selain itu, dalam penilaian autentik, ini pengertiannya penilaian autentik merupakan karakteristik lainnya yang menandai pemberlakuan kurikulum 2013. Jadi penilaian ini berlaku mulai kurikulum 2013 dilaksanakan. Penilaian ini sering pula disebut sebagai penilaian yang senyata-nyatanya, yakni penilaian yang berusaha untuk menggambarkan prestasi belajar siswa sesuai dengan kemampuan mereka yang sesungguhnya, dalam arti tidak parsial ataupun tidak manipulatif, ya. Nah, yang dimaksud senyata-nyatanya di sini bahwa peserta didik pun memiliki hak untuk dinilai sikapnya, dinilai keterampilannya, dan dinilai pengetahuannya. Jadi ada 3 komponen dalam penilaian autentik yang menjadi atau yang berjalan beriringan, yakni kompetensi kognitif, kompetensi psikomotorik, dan kompetensi afektif. Ketiganya itu merupakan komponen penting dalam penilaian autentik. Nah, oleh karena itu, penilaian autentik berusaha untuk mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh, yakni mencakup sikap, pengetahuan, serta keterampilan. 3 kata kunci yang menjadi kunci dari penilaian autentik saya beri tanda merah: sikap atau afektif, pengetahuan, psikomotorik, dan keterampilan atau kognitifnya. Itu secara umum gambaran dari penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu tidak hanya menilai prestasi peserta didik dari ulangan, dari ujian yang dilakukannya, tapi menyeluruh berdasarkan sikap, perilaku, keterampilannya, dan juga pengetahuannya. Baik, lebih lanjut, pelaksanaan penilaian autentik seharusnya berlangsung ketika siswa sedang melakoni pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran pun siswa harus dinilai, dan tidak hanya pada akhir pembelajaran. Ini ya perbedaan penilaian autentik dengan penilaian yang sebelumnya. Maka autentik ini mulai dikembangkan mulai tahun 2013 seiring dengan diberlakukannya kurikulum 2013. Hal itu terutama untuk penilaian sikap dan keterampilan. Kedua aspek tersebut dapat dinilai secara langsung dan nyata. Misalnya penilaian untuk membaca berita, ya guru tidak bisa menilai membaca berita itu dari soal pilihan ganda, tapi harus dengan praktik yang dilakukan oleh peserta didik.
Nah, saya uraikan di sini sikap yang dinilai disesuaikan dengan rumusan yang dinyatakan pada KD KI 1 dan KI 2 yang mencakup aspek spiritual dan sosial. Dalam kompetensi inti, sikap ada 2 poin kompetensi inti, yakni kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 ya, yang tidak bisa lagi kita ubah. Pada perkembangannya nanti sikap akan mengarah kepada komponen-komponen penilaian pendidikan karakter. Jadi 18 nilai pendidikan karakter yang harus dikuasai peserta didik di tingkat sekolah menengah, itulah yang sebenarnya diuraikan di dalam kompetensi inti 1 dan 2. Kemudian aspek pengetahuan yang dinilai sesuai dengan KD yang tertuang dalam KI 3. Dan keterampilan dinilai berdasarkan KD dalam KI yang keempat. Nah, secara umum gambaran penilaian autentik seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan penilaian autentik ini benar-benar diberikan kebebasan atau memberikan kebebasan hak prerogatif kepada guru untuk menentukan alat penilaian, model penilaian, dan cara menilainya. Bahkan nanti penafsiran penilaian pun diberikan hak sepenuhnya oleh guru.